Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan, bersuka cita bersama-sama, sebab Roh-Nya hadir di tengah-tengah kita. Katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Haleluya. Kami mau bersuka di dalam-Mu Tuhan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Katakan, kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku memuji namamu. Singing, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Sekali lagi bersama-sama dengan penuh sukacita naikkan pujian bagi Tuhan, sebab sukacitanya melimpah dalam hati kita. Katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Dan kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Katakan, kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Mari bernyanyi bersama-sama. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Haleluya. Sebab apapun Tuhan yang terjadi dalam hidup kami tetap mau katakan Engkau baik bagi kami. Hari ini kalau kami ada, kami mau bersuka di dalam-Mu, memuji namamu, membesarkan Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, angkat kedua tanganmu dan katakan, la 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 la. Haleluya, mari. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian
di tengah-tengah kami Tuhan. Roh-Mu hadir dalam setiap kehidupan kami. Dan itu semua yang membawa sukacita dan damai sejahtera dalam setiap hati dan pikiran kami. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang hebat, Allah yang luar biasa seperti Engkau Yesus, yang tidak pernah sekali-kali pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Sebab itu yang menjadi penghiburan bagi kami Tuhan. Kau selalu menunjukkan kasih setiamu. Kau selalu hadir dalam setiap langkah hidup kami. Lewat lembah sekalipun Tuhan, Engkau ada di sana Tuhan. Engkau menggenggam tangan kami. Kau mengangkat kami dari kekelaman Tuhan kepada terang-Mu yang ajaib. Sebab itu kami mau terus menyerahkan dan memberikan hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau datang bersama-sama bersama seluruh keluarga kami Tuhan. Kami datang menghampiri tata maha kudus-Mu. Kami mau beribadah, kami mau memuji, kami mau bersyukur, kami mau memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami dan kami siap lebih lagi memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih-Mu dan ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Kaulah kebenaranku, hanya padamu percaya betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, oh Yesus. Sebab kebesaran-Mu itu mengatasi bumi.
namamu. Ku bersuka, haleluya. Kasih Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Hanya bagimu. Laut bergelora mendengar namamu Yesus. Ku bersuka, haleluya. Ku kasihi Engkau Tuhan. Oh, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari bersorak bagi Dia, mari nyatakan Kau hebat, mari serukan haleluya, mari katakan haleluya. Engkau hebat Tuhan, nyatakan Kau dahsyat Tuhan. Gunung laut Tuhan tunduk di bawah kuasa-Mu, segala yang ada di atas muka bumi ini tunduk di bawah namamu Tuhan. Sebab Kau yang berkuasa dulu, sekarang, dan selama-lamanya. All the glory to you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kemuliaan hanya bagi namamu. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Gereja Petra, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudara berada, saya yakin kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Kembali lagi dalam Petra News, bersama saya Vanessa, saya akan menyampaikan mengenai kegiatan Gereja Petra selama seminggu ke depan. Berikut informasinya. Saksikan ibadah Petra Women secara online atau live streaming melalui Facebook GPT Petra Makassar atau YouTube Gereja Petra Makassar hari Selasa tanggal 12 Mei pukul 5 sore. Ikuti ibadah mesbah doa online setiap hari Kamis pukul 19 atau 7 malam melalui Facebook GPT Petra Makassar atau YouTube Gereja Petra Makassar. Saksikan ibadah online atau live streaming di Facebook GPT Petra Makassar dan YouTube Gereja Petra Makassar untuk ibadah Petra Kids hari Sabtu pukul 3 sore, Petra Teens hari Sabtu pukul 5 sore, dan Petra Youth hari Sabtu pukul 7 malam. Mari ikuti dan saksikan ibadah minggu secara online atau live streaming melalui Facebook GPT Petra Makassar atau di YouTube Gereja Petra Makassar hari Minggu 17 Mei 2020 pukul 7 pagi. Mari donasikan dana Anda untuk mendukung pemerintah dan membantu meringankan beban sesama melalui rekening BCA dengan nomor 02 55 57 1007 atas nama Petra Peduli. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan atau persepuluhan, Bapak Ibu bisa langsung mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 025 54 89 777 atas nama Perpuluhan GPT Petra. Dan rekening BCA dengan nomor 025 0527 012 atas nama Paulus Editia. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara langsung, bisa memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di depan mini hall Gereja Petra. Mari dengarkan pujian rohani dan khotbah melalui radio Suara Victory di suaravictory.com atau di website Gereja Petra, gerejapetra.org.
Saksikan juga ibadah online Bible Study bersama Gembala Paulus Yeditya setiap hari Jumat pukul 18.30, dapat disaksikan melalui Facebook GPT Petra Makassar atau di YouTube Gereja Petra Makassar. Dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-11, menurut terjemahan firman Allah yang hidup berkata, "Semakin kalian merendahkan diri, melayani orang lain, semakin besarlah kalian. Supaya menjadi yang terbesar, hendaklah kalian menjadi pelayan." Seberapa besar hidup seseorang di hadapan Tuhan bukan tergantung dari seberapa kayanya, seberapa tingginya jabatannya, atau seberapa suksesnya orang itu, tetapi bergantung pada ketulusan hati yang mau untuk melayani orang lain. It's grace to serve. Sekian Petra News untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Engkau setia, Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Kami percaya Tuhan, Kaulah pemulih kami Yesus. Mari sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku percaya, Kau ku andalkan Tuhan. Engkau Tuhan memberkati. Mari engkau yang membutuhkan Tuhan katakan, satu-satunya yang ku andalkan. Ini kami Tuhan, satu-satunya. Tidak ada yang bisa kami andalkan hari-hari ini selain Engkau Tuhan, yang membawa kepastian bagi setiap kami, yang menjadi sumber segalanya dalam hidup kami Tuhan. Hanya Kau Yesus Tuhan, Kau ku andalkan, yang ku percaya.
Mari sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku percaya. Yes Tuhan, Engkau sumber kekuatan, hanya Engkau pengharapan kami, sumber pengharapan. hanya Engkaulah sumber kekuatan. Kami datang kepadamu Yesus. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak bisa kami lakukan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang bekerja di luar kemampuan manusia, di luar kemampuan pikiran kami, di luar kemampuan apa yang kami bisa kerjakan. Itulah sebabnya Tuhan kami bersyukur, Tuhan kami adalah Allah yang sanggup menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dari hal yang mustahil, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi hal yang tidak mustahil. Hari ini Tuhan kami mau belajar untuk percaya akan apa yang Tuhan sudah, sedang, dan akan kerjakan di hari-hari kami. Kami mau belajar untuk percaya dan bersepakat dengan Tuhan untuk bisa percaya bahwa Tuhan lebih besar dari segala sesuatu. Lebih besar dari situasi kami. Lebih besar dari semua tantangan yang harus kami hadapi hari ini. Karena itu Tuhan berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus semua orang percaya katakan amin.
Shalom saudara, apa kabar? Tuhan berkati saudara semua. Saya yakin dan percaya hari ini adalah hari di mana Tuhan izinkan saudara menyaksikan kebaktian ini. Tuhan membuat kita berada bersama-sama dalam kebaktian online kita. Dan saya percaya bahwa kuasa yang sama yang bekerja 2000 tahun yang lalu tetap akan bekerja untuk kehidupan kita hari ini. Satu hari ada seorang kakek yang sedang ngobrol dengan cucunya. Kemudian kakek itu cerita dan dia bilang begini. Di dalam hidup kita itu ada 2 kekuatan. Cucunya tanya, kekuatan apa kakek? Kemudian kakeknya menjawab, kekuatan yang pertama adalah kekuatan kebaikan. Dan kekuatan yang kedua adalah kekuatan keburukan. Dan setiap hari kekuatan yang baik akan bersaing dengan kekuatan yang buruk. Terus cucunya tanya, lalu siapa yang menang kalau mereka setiap hari mereka harus berjuang? Siapa yang menang kalau mereka harus setiap hari berkelahi? Jawaban kakek adalah, yang menang adalah yang dikasih makan. Jadi kalau yang dikasih makan kebaikan, kebaikan yang akan menang. Kalau yang dikasih makan keburukan, keburukan juga yang akan menang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pikiran kita ini adalah medan pertempuran. Baik atau buruknya kehidupan kita itu ditentukan oleh cara kita berpikir. Baik atau buruknya kehidupan kita itu didasarkan oleh apakah yang kita pikirkan adalah firman Tuhan atau yang bukan. Kalau hidup kita, pikiran kita berpikir seperti cara Tuhan berpikir, maka hidup kita akan bisa melewati tantangan demi tantangan. Tidak berarti bahwa tidak ada masalah, tetapi ketika kita berpikir seperti cara Tuhan berpikir, maka kita akan sanggup melewati berbagai macam tantangan yang ada. Itulah sebabnya di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan di sana, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Amsal 4 ayat 23 ini kalau Anda lihat di dalam bahasa Indonesia masa kini, di sana dikatakan jagalah hatimu baik-baik. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Sekali lagi, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Artinya ketika hati kita baik, maka jalan hidup kita juga akan Tuhan tuntun kepada kebaikan. Sebaliknya ketika hati kita tidak baik, maka hati kita akan menuntun kita kepada keburukan. Nah, apa yang ada di dalam hati kita itu startnya dari apa yang kita pikirkan. Jadi ketika pikiran kita baik, maka kita akan punya hati yang baik. Hati yang baik menuntun kita kepada jalan yang baik. Begitu juga ketika pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan, maka hati kita akan penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Dan ketakutan dan kekhawatiran ini akan membawa kita kepada kehidupan yang serba ketakutan. Nah, Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian. Mereka disuruh pergi untuk lihat apa saja yang ada di tanah Kanaan. Mereka pergi 40 hari. Jadi mereka tidak pergi untuk 2-3 hari. Mereka pergi 40 hari. Artinya selama 40 hari mereka bisa melihat satu demi satu secara detail kota tersebut. Satu demi satu mereka datangi, satu demi satu mereka lewati, mereka cek buahnya, mereka cek pepohonannya,
perkebunannya, pertambangannya, kota-kotanya. Kalau hari ini Bapak Ibu mungkin mengecek satu kota, Bapak Ibu akan lihat berapa banyak supermarket, berapa banyak toko besar, berapa banyak toko sedang, bisnisnya apa saja yang berkembang, berapa jumlah penduduk dan lain sebagainya. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Bilangan 13, mereka semua pergi, 12 pengintai ini pergi dan pulang bawa buah-buahan. Dan bukan hanya itu, buah-buahan yang mereka bawa pulang, mereka tunjukkan kepada seluruh bangsa Israel. Tetapi mereka pergi bersama-sama, pulangnya membawa hasil yang berbeda. Nah, mari kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-13, mulai ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Untuk bawa buah-buahan itu, mereka tidak bisa sendiri, saking beratnya. Mereka perlu pikul berdua. Alkitab mengatakan mereka berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Kemudian ayat yang ke-26, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar keduanya dan kepada segenap umat itu. Dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Jadi mereka pulang bukan dengan tangan kosong. Mereka pulang bukan dengan buah yang mereka hanya taruh di saku. Mereka pulang bukan dengan hanya buah yang mereka makan di tengah jalan kemudian mereka tidak bisa tunjukkan apa-apa. Mereka pulang dan mereka mereka tunjukkan kepada Musa dan seluruh bangsa Israel. Ini loh hasil dari negeri yang Tuhan janjikan. Buahnya besar-besar, melimpah susu dan madunya, dan lain sebagainya. Ayat 27 dikatakan, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Mereka tunjukkan hasilnya. Ayat 28, hanya saja bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ayat 29, orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan mereka, yaitu 10 pengintai yang lainnya, berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ada 3 hal yang saya ingin sharingkan kepada Bapak Ibu hari ini. Yang pertama adalah kelompok negatif itu selalu lebih banyak jumlahnya daripada kelompok positif. 12 orang diutus oleh Musa untuk pergi mengintai tanah Kanaan. Pulangnya cuma 2 yang punya kabar baik. 10 kabar buruk. Nah, kalau Bapak Ibu terlibat di dalam bisnis manajemen, Bapak Ibu mungkin mengenal ada sebuah hukum namanya hukum Pareto. Hukum Pareto ini menyebutkan bahwa 20% apa yang Anda kerjakan akan menghasilkan 80%
hasilnya. Kalau ada sekumpulan orang, maka 20% itu biasanya yang akan berlaku yang lebih baik, 80%-nya berlaku lebih buruk. Kalau ada sekumpulan komunitas biasanya 20% mereka akan positif ketika melihat sesuatu, 80%-nya cenderung lebih negatif melihat segala sesuatu. Kalau Anda mau melakukan perubahan di dalam bisnis, pekerjaan Anda, bahkan di dalam gereja sekalipun, biasanya 20% yang setuju, 80% bilang kita tidak setuju. Kenapa? Memang dari zaman dulu sudah seperti itu. Makanya ketika hukum Pareto dikeluarkan, mereka menyebutkan ada hukum prinsip 20-80 atau 80-20. Dari dulu, dari zaman Musa sudah seperti itu. Kurang lebih 20% orang akan setuju dengan Anda, 80% tidak. Akan ada kurang lebih 20% orang yang berpikir secara positif, 80%-nya berpikir secara negatif. Ada kurang lebih 20% orang yang melihat segala sesuatu dari cara pikir Allah, dari sudut firman Tuhan, mereka lihat dari apa yang Tuhan janjikan, 80%-nya melihat dari apa yang musuh berikan. Dan itu sudah dari dulu. 20% customer Anda akan menyumbangkan omset 80% dari total omset Anda. Nah, itu sudah hukum Pareto. Dan itu sudah ada sejak dari dulu kala. 12 pengintai dikirim, 2 pulang kabar baik, 10 pulang kabar buruk. 80% orang di sekitar kita akan berpikir hal yang negatif. Hanya 20% orang yang berpikir positif. Berita negatif itu lebih cepat menyebar dibanding berita positif. Tidak butuh 1 jam ketika ada 1 orang teriak, Makassar, 1 Makassar buka. Tidak butuh 1 jam, hampir semua grup WA sudah mengirimkan video tersebut. Tidak butuh 1 hari, sudah ada stiker di WA yang gambar seorang wanita berkata, 1 Makassar buka. Kenapa? Berita negatif cenderung lebih cepat berkembang daripada berita positif. Dan orang positif akan mencari sesama orang positif, begitu juga dengan orang negatif akan mencari sesama orang negatif. Hari ini Anda sedang berkumpul dengan orang positif atau negatif, itu adalah pilihan Anda. 20% orang akan melihat segala sesuatu dari cara pandang Allah, 80% akan melihat dari cara pandang musuh. Anda mau berada di mana, itu adalah pilihan Anda. Sayangnya orang Israel semua berpihak kepada 10 pengintai. Mereka nangis rame-rame dan apa yang terjadi? 40 tahun mereka keliling-keliling tidak masuk tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka melihat dari sudut pandang musuh. Anda mungkin bertanya, Pak, kenapa yang 2 bisa melihat dari sudut pandang yang baik? Karena mereka memilih dan melatih pikiran mereka. Sekali lagi, mereka memilih dan melatih cara berpikir mereka untuk melihat dari sudut pandang yang benar. Melihat dari sudut pandang yang benar itu tidak terjadi otomatis. Itu adalah hasil latihan. Kalau Anda terbiasa untuk melatih diri dan pikiran Anda melihat sesuatu dari cara pandang positif, Anda akan melihat dari cara pandang positif. Begitu juga sebaliknya. Nah, hal yang kedua, apa yang saya ingin sharingkan dari pelajaran dari 12 pengintai ini? Yang kedua adalah kita melihat sebuah masalah dari cara kita melihat diri kita. Bukan dari masalah tersebut. Sekali lagi, kita melihat sebuah masalah itu dari cara pandang bagaimana kita lihat diri kita. Bukan dari kondisi masalah tersebut. Maksudnya gimana, Pak? 12 pengintai pergi ke tempat yang sama. Hasilnya ada 2 macam. Yang satu bilang, kita pasti akan masuk. Yang 10 orang mengatakan kita tidak mungkin masuk.
Sama-sama pergi, sama-sama menikmati, sama-sama melihat, sama-sama tinggal 40 hari, sama-sama melakukan observasi yang sama. Tetapi mereka kembali dengan cara pandang masing-masing. Kalau Anda adalah orang yang cenderung mudah mempercayai orang, maka ketika ada orang ngomong dengan Anda cenderung mudah mempercayai dia. Sebaliknya, kalau Anda cenderung suka curigaan, begitu ada orang yang datang ngobrol dengan Anda, pikiran Anda pasti ini orang bohong ini. Kenapa? Biasanya karena Anda yang suka bohong. Apa yang Anda lakukan akan Anda lakukan itu juga buat orang lain. Jadi bagaimana kita melihat satu masalah itu tergantung dari bagaimana kita lihat diri kita sendiri. Sekali lagi, kalau Anda mudah mempercayai orang, maka biasanya Anda akan cenderung mudah bergaul dan gampang mempercayai orang. Memang efek lainnya adalah kadang-kadang mudah mempercayai orang, Anda mudah ditipu. Saya tahu banyak yang pinjam uang tidak balik, yes, karena Anda mudah mempercayai orang. Sebaliknya, kalau Anda mudah curigaan, segala sesuatu yang ada di sekitar Anda curigai. Ada orang datang, Anda belum apa-apa, belum tanya, Anda sudah curiga. Ada orang telepon, Anda sudah curiga. Suami Anda terlambat pulang, Anda curiga. Suami Anda terlalu cepat pulang, Anda curiga. Suami Anda tidak pergi kerja, Anda curiga. Suami Anda pergi keluar kota, lebih Anda curigai lagi. Kenapa? Apakah suami Anda atau pasangan Anda aneh-aneh? Belum tentu. Tapi kenapa Anda curigai? Karena begitulah yang Anda lakukan terhadap diri Anda. Apa yang ada dalam pikiran Anda itu yang akan Anda lakukan buat orang lain. Nah, satu hari saya sedang duduk makan dengan beberapa teman-teman saya di sebuah tempat. Ada piring, sendok, garpu yang sudah ditaruh di meja makan. Kemudian pada saat kita lagi duduk, waktunya mau makan, saya berdiri dan saya ambilkan piring, sendok, dan garpu dan saya bagi ke teman-teman saya. Salah satu orang berkata gini, wah ini belajar melayani ya. Saya bilang enggak, saya enggak belajar melayani, saya memang selalu melakukannya. Dimanapun saya ada, saya sering melakukan hal itu. Saya lihat ada piring, saya akan ambil, saya bagi kepada orang lain. Duduk di sebuah pesta kawin, apalagi kalau Chinese wedding, biasanya makanan keluar satu-satu. Terus kemudian kita satu meja biasanya bersepuluh, kita ambil-ambil sendiri. Biasanya ada banyak meja yang akan tunggu, siapa yang mau bergerak pertama ambil. Makanya tunggu-tungguan. Nah biasanya ketika dalam acara seperti itu, saya biasanya akan jadi orang pertama yang berdiri, saya ambil apapun sop, nasi atau apapun, dan kemudian saya offer ke sebelah saya. Saya ambil mangkok yang lain, saya ambil lagi, saya offer sampai semua orang sudah dapat, baru kemudian saya duduk makan untuk diri saya sendiri. Itu yang biasa saya lakukan. Apakah saya melakukannya hanya karena kebetulan di depan orang banyak? Tidak, saya terbiasa melakukannya. Karena saya terbiasa melayani orang-orang lain, melayani teman-teman saya. Jadi siapapun saya akan berusaha untuk berdiri dan melakukan sesuatu. Karena apa yang saya lakukan merupakan cerminan dari apa yang sudah biasa saya kerjakan. Ada banyak orang datang ke gereja. Mereka duduk di gereja yang sama. Mereka mungkin nonton video online dari sebuah kebaktian yang sama. Tapi hasilnya belum tentu sama. Ada yang bilang begini, waduh saya bersyukur ya hari ini saya bisa menikmati puji-pujian yang bagus, hadirat Tuhan terasa. Sebagian orang berkata, loh kok suasananya kayak gitu ya, nggak ngangkat ya, WL-nya kok nggak cakep ya. Masa singersnya cuma bajunya itu-itu saja, yang mereka lihat bukan penyembahannya. Padahal mereka menikmati hal yang sama, hasilnya berbeda. Banyak orang mendengarkan khotbah, sebagian berkata saya bersyukur saya masih bisa mendapatkan firman Tuhan hari ini. Sebagian berkata khotbahnya kok pendek sekali ya, kok cepat sekali selesainya. Ada aja yang dia lihat, kenapa? Karena memang dari sudut pandangnya yang sudah salah.
Dia terbiasa, sebagian terbiasa dengan melihat hal yang positif, sebagian terbiasa dengan melihat hal yang negatif. Saya ingin sampaikan ucapan terima kasih saya untuk semua tim yang membuat gereja online kita bisa berjalan dengan baik setiap minggu. Dan saya mau beritahu, tidak mudah untuk membuat rekaman, mengedit, mengatur segala sesuatu, membuat saat orang tidak boleh kemana-mana, saat situasi sulit, mereka beri waktu mereka untuk datang melayani Tuhan. Mereka main musik, singers, kameramen, teman-teman ICT, sound system, dan lain sebagainya. Saya ingin ucapkan terima kasih buat mereka semua. Tanpa mereka, Anda tidak bisa menyaksikan apapun di rumah hari ini. Tanpa mereka, hari ini tidak akan ada kebaktian yang bisa direkam. Nah, mari kita mulai melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih positif. Keuangan Anda terbatas. Sebagian orang berkata, Tuhan terima kasih Tuhan, saya tahu keuangan saya terbatas. Tapi saya punya Tuhan yang tidak terbatas. Sebagian yang lain berkata, masa kita cuma digaji 50%, ini perusahaan apa ini? Saya mau pindah kerja saja. Sebagian orang bersyukur, sebagian orang tidak bersyukur. Situasi penuh dengan virus hari-hari ini. Sebagian orang berkata, kita harus berjaga, pakai masker, keluar bawa hand sanitizer, lebih sering cuci tangan, jaga jarak. Tapi saya percaya Tuhan adalah Allah yang akan melindungi. Sebagian berkata, waduh banyak virus ya, teman saya yang ini mati, teman saya yang itu mati. Lihat surat kabar, jumlah kematian bertambah. Lihat sosmed, jumlah kematian bertambah. Kapan ya saya yang mati? Anda bisa memilih mau jadi orang positif atau orang negatif. Itu pilihan Anda. Sama-sama punya situasi yang sama. Lihat hal yang sama. Tetapi mereka mendapatkan hasil yang berbeda. Kenapa? Apakah hasilnya berbeda? Tidak. Cara berpikirnya yang berbeda. Apa yang kita pikirkan akan coba untuk kita buktikan. Apa yang kita pikirkan akan coba kita ceritakan kepada orang lain. Dan apa yang kita pikirkan akan coba kita yakinkan kepada orang lain. Tujuannya apa? Supaya dapat pendukung, supaya dapat pengikut. Kalau kita sudah tidak senang dengan seseorang, apa yang kita lakukan biasanya? Kita akan cari salahnya dia. Dia salah sedikit, kita akan ceritakan, kita akan besar-besarkan, kita lebih-lebihkan. Karena dasarnya sudah tidak senang. Ayo anak-anak Tuhan, hari-hari ini masa di mana kita hidup bukan masa yang mudah. Masa di mana kita hidup adalah masa yang cukup sulit. Tetapi percayalah bahwa jalan hidup orang benar adalah jalan hidup yang sudah diatur oleh Tuhan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Sudah masih ingat lagu itu? Ayo kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Jalan hidup orang benar senanti oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkan dia kembali. Sekali lagi samakan sama-sama. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin
Karena tangan Tuhan yang akan membangunkan dia kembali. Nah, fokus Anda ada di mana? Anda sedang mendukung siapa? Mendukung musuh yang mengatakan tidak mungkinlah engkau sembuh. Atau engkau sedang mendukung firman Allah yang mengatakan oleh bilur-bilur Yesus engkau akan disembuhkan. Apakah engkau sedang mendukung musuh yang berkata, sudahlah, sudah berapa dokter kau datangi? Semua bilang tidak mungkin kan punya anak. Sudahlah, lupakanlah. Atau engkau mengatakan, Tuhan, saya percaya dokter bukanlah akhir dari segalanya. Perkataan dokter bukan akhir dari segalanya. Kalau Tuhan bisa menolong Sarah, punya anak Abraham di usia 100 tahun, maka Allah yang sama juga bisa menolong saya. Anda punya masa depan yang rasanya tidak berpengharapan, suram dan lain sebagainya. Engkau bisa mengikuti apa yang musuh taruh dalam pikiranmu dan berkata, ya memang ya. Kayaknya memang dari dulu keluarga kita ini semua keluarga yang miskin. Memang nasib kita sudah miskin, takdir kita miskin. Nggak mungkin lah kita bisa bebas dari kemiskinan. Coba lihat, dari kakek, nenek, eyang, opa, oma, amal, pangkong, semuanya kita orang miskin. Atau engkau berkata, memang saya berasal dari keluarga miskin, tapi saya percaya firman Allah berkata masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan akan jadi milikku. Itu pilihan. Anda bisa membaca ayat yang sama, tapi Anda tetap bisa mengikuti musuh. Atau Anda membaca ayat yang sama, tapi engkau berkata, saya percaya kepada firman Tuhan. Kondisi Anda hari ini seperti apa, saya tidak tahu. Anda mungkin sedang mengalami masa tidak bekerja. Anda sedang kena cuti tidak dibayar. Atau bahkan PHK. Bisnis lagi turun. Untuk bayar gaji pegawai susah, apalagi sebentar lagi ya mau THR-an, susah. Atau Anda berkata, Tuhan, saya tahu keuangan saya terbatas, tapi saya punya Tuhan yang sumber segalanya, yang tidak pernah terbatas kuasanya. Itu pilihan. Itu pilihan Anda. Saat Anda pusing, stres, tertekan dengan semua masalah, Anda bisa berkata, hidup saya udah hancur. Saya sudah tidak bisa bikin apa-apa. Atau Anda punya pilihan. Anda berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikanku kekuatan. Jadi sebuah masalah sebenarnya tergantung dari bagaimana kita lihat diri kita. Kalau kita lihat diri kita dengan cara yang benar, maka kita akan lihat masalah itu dengan cara yang benar. Orang Israel 10 pengintai berkata, orang-orang yang ada di sana itu orang-orang raksasa yang memakan penduduknya. Saudara bayangkan, saudara lagi duduk dengan orang, tiba-tiba Anda balik, teman di sebelah Anda tidak ada. Dimakan sama orang yang di belakang. Pernah terjadi? Nggak mungkin. Terlalu melebih-lebihkan. Kenapa? Sudut pandangnya yang salah. Bahkan mereka berkata, orang-orang yang ada di sana itu semua raksasa-raksasa, besar-besar. Saya mau tanya, apakah seorang bayi ketika lahir langsung ukurannya adalah 2,5 meter tingginya? Tidak mungkin. Sekali lagi, orang negatif akan cenderung melebih-lebihkan sesuatu. Yang akhirnya membuat dia ketakutan dan dia khawatir. Sebaliknya, orang yang penuh iman, dia akan melihat segala sesuatu dengan cara pandang Allah. Tuhan berkata apa? Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan tanah perjanjian itu untuk bangsa Israel. Ayo kita percaya aja. Apapun yang terjadi kita percaya Tuhan akan berikan. Itu cara pandang orang beriman. Cara pandang ketakutan, enggak mungkin. Penduduknya aja dimakan, bagaimana kalau kita datang? Padahal tidak pernah terjadi. Bahkan yang lebih tragis adalah mereka berkata, mereka itu seperti raksasa-raksasa. Dan kami melihat diri kami seperti belalang. Anda bayangkan? Yang satu dia lihat sebagai raksasa, dia lihat dirinya sebagai belalang.
Anda bayangkan Anda lagi duduk, terus kemudian ada belalang, terus Anda ambil. Orang Israel. Cara pandang yang salah akan membuat Anda sendiri ketakutan dan Anda sendiri khawatir. Kondisi tidak selalu bagus. Jalan hidup orang benar tidak selalu mulus. Tapi ingat, Anda mau jadi orang yang penuh iman atau menjadi orang yang penuh ketakutan, itu adalah pilihan Anda. Pelajaran ketiga yang saya dapatkan dari kisah 12 pengintai ini. Di mana fokus berada, ke sana energi akan mengalir. Anda mungkin pernah lihat di sosial media, ada satu ibu-ibu usia 50 tahunan ke atas datang ke sebuah minimarket, kemudian dia belanja, kemudian dia mau bayar. Dia tanya berapa, kemudian petugas kasir minimarket itu bilang, 55.000 Oma. Dan tiba-tiba si ibu wanita yang usia 50-an tahun ke atas itu marah. Kamu bilang saya Oma. Dan dia teriak-teriak. Mungkin Anda pernah menyaksikan video tersebut. Itu beredar banyak di sosial media. Yang panggil ini kasir, usia mungkin baru 18 tahun, 19 tahun. Dia lihat ibu ini usia 50-an tahun. Mungkin yang dia bayangkan adalah omanya usia segitu. Jadi dia panggil Oma. Nah si wanita ini sekali lagi. Mungkin dia tersinggung karena merasa, kok saya dipanggil Oma, berarti saya jadi orang tua. Anda bisa lihat, Anda tersenyum, Anda tertawa. Tapi kadang-kadang itu yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Tanpa kita sadar, fokus kita membuat energi kita mengalir ke sana. Fokusnya si ibu wanita tadi, karena dia tersinggung dipanggil Oma, mungkin dia pengen dandan jadi kayak anak muda usia 18 tahun, tapi tidak bisa, karena umur tidak bisa dilawan. Kemudian orang panggil dia Oma, dia marah. Dia curahkan energinya hanya gara-gara satu kata, Oma. Dan dia viral, mempermalukan dirinya sendiri. Hari ini, apa yang sedang Anda fokuskan? Di Oma atau di belanjaannya? Hari ini apa yang sedang Anda fokuskan? Virus yang ada di sekitar kita atau janji perlindungan Tuhan atas hidup kita? Hari ini apa yang sedang Anda fokuskan? Masalah keluargamu yang tidak selesai-selesai? Suamimu, istrimu, orang tuamu, mertuamu, ipar-iparmu yang masalahnya tidak selesai-selesai? Atau fokus Anda adalah saya percaya masalah saya ada. Masalah saya besar, tapi saya punya Tuhan yang lebih besar yang sanggup menyelesaikan masalah saya. Yang mana yang pilihan Anda? Saya mau beritahu, Bapak Ibu, orang Israel yang diceritakan tentang tanah perjanjian oleh 12 pengintai, itu mereka baru saja loh keluar dari Mesir. Bukan 20 tahun yang lalu mereka keluar dari Mesir. Itu baru saja, baru beberapa bulan yang lalu mereka keluar dari Mesir. Baru beberapa bulan yang lalu mereka lihat laut Teberau terbelah dua. Mereka jalan di tengah laut pada saat Firaun sedang mau buru mereka. Baru saja beberapa bulan yang lalu mereka itu mengalami 10 tula atas Mesir tidak kena atas Israel. Itu bukan 20 tahun yang lalu. Itu baru beberapa bulan yang lalu. Baru beberapa bulan yang lalu mereka merasakan bagaimana Allah bekerja, mujizat Allah terjadi. Tapi begitu diceritakan tentang tanah perjanjian oleh 10 pengintai tadi yang bilang orangnya makan orang, mereka seperti belalang. Apa yang terjadi? Mereka tiba-tiba amnesia. Mereka lupa dengan semua yang sudah pernah Tuhan lakukan. Mereka cuma ingat mereka ini sedang mau dimakan oleh raksasa-raksasa. Sampai mereka berkata, kembalikan saja kami ke Mesir.
Padahal mereka dengan susah payah berusaha untuk keluar dari Mesir. Untuk keluar dari Mesir butuh pertolongan Tuhan. Untuk keluar dari Mesir butuh mujizat Tuhan. Begitu mereka keluar dari Mesir, lihat tantangan baru, yang mereka ingat adalah Mesir kembali. Seringkali ada banyak anak Tuhan seperti itu. Iya kan? Begitu mereka dihadapkan pada satu masalah, mereka lupa semua dengan semua pertolongan Tuhan yang sebelumnya. Hanya gara-gara satu masalah kecil yang mereka hadapi di depan, mereka lupa dengan semua hari-hari baik yang Tuhan berikan. Bagaimana dengan kita? Apakah Anda memilih menjadi orang yang khawatir, amnesia terhadap semua kebaikan Tuhan, lupa dengan semua yang pernah Tuhan kerjakan, suka melebih-lebihkan sesuatu? Atau Anda berkata, Tuhan, kalau Tuhan bisa tolong saya di hari kemarin, Tuhan yang sama akan bisa tolong saya di hari-hari yang akan datang. Kalau Tuhan yang sama menolong saya hari-hari kemarin saat ekonomi lagi bagus, omset saya bagus, gaji saya bagus. Saat ini saat ekonomi lagi sulit, saya percaya Tuhan yang bisa tolong saya kemarin, Tuhan juga yang bisa mencukupkan kebutuhan saya hari ini. Jangan lupakan apa yang Tuhan kerjakan, walaupun hal sekecil apapun. Jangan jadi orang Israel yang amnesia, lupa dengan semuanya. Yang ada cuma mereka tinggal dengan ketakutan. Orang penuh iman, dia selalu tahu fokus mereka adalah tujuan Tuhan atas hidup mereka. Tetapi orang yang khawatir selalu lupa dengan tujuan Tuhan atas hidup mereka. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan hidup Anda hari ini. Tapi saya mau beritahu, kalau Tuhan bisa menolong kita hari-hari kemarin, Tuhan yang sama bisa menolong kita hari ini. Amin. Mari kita nyanyikan lagu yang tadi. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Saya ingin akhiri dengan cerita saya ini. Pikiran kita adalah medan peperangan, yang saya sudah katakan sejak awal. Pikiran kita ini seperti sebuah tanah. Kalau kita menabur dalam pikiran, kita akan menuai tindakan. Kalau kita menabur tindakan, kita akan menuai kebiasaan. Ketika kita menabur kebiasaan, kita akan menuai karakter. Nah, pikiran kita ini seperti tanah. Tanah itu tidak pernah peduli dengan apa yang ditanam, tidak pernah peduli dengan apa yang ditabur.
apa yang ditanam itu yang dia akan tumbuhkan. Kalau yang ditanam adalah mangga yang manis, maka yang tumbuh adalah mangga yang manis. Kalau yang ditanam adalah benih jagung, maka tanah itu akan menumbuhkan benih jagung juga. Tanah tidak memilih. Pikiran kita pun sama. Apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, itu yang akan bertumbuh. Kalau yang kita masukkan adalah kata-kata iman, firman Tuhan, janji Tuhan atas hidup kita, janji Tuhan atas keluarga kita, janji Tuhan atas pekerjaan kita, janji Tuhan atas bisnis kita, janji Tuhan atas keuangan kita, janji Tuhan atas kesehatan kita, janji Tuhan atas masa depan kita, itu yang akan bertumbuh. Sebaliknya, kalau yang Anda masukkan adalah apa kata musuh terhadap Anda. Apa kata dokter yang mengatakan Anda tidak bisa sembuh. Apa kata teman-teman Anda yang mengatakan bahwa Anda tidak bisa berhasil. Kalau itu yang Anda masukkan, itu juga yang akan bertumbuh. Kalau Anda menggunakan firman Tuhan dalam hidup Anda, ketika Anda akan menghadapi masalah, yang ada adalah Anda punya semangat untuk melewatinya. Sulit, ya, tapi kita bisa melewati bersama dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau yang Anda masukkan adalah pikiran dari si musuh, maka Anda akan jadi loyo, Anda merasa tidak berdaya, merasa tidak akan bisa melewati segalanya, merasa diri sebagai orang gagal. Pikiran kita hanya merespon atas apa yang Anda masukkan. Dan pikiran itu akan menghasilkan sikap dan tindakan. Tindakan Anda itu berasal dari apa yang Anda pikirkan. Kalau hari ini Anda punya masalah dengan keuangan, cicilan mulai agak sulit terbayar. Kalau Anda penuh dengan ketakutan, Anda akan berkata, Anda akan menyalahkan pemerintah, Anda akan menyalahkan kondisi, situasi. Tapi kalau Anda punya iman, Anda akan berkata, Tuhan, saya percaya saya akan bisa melewati semuanya dengan baik. Karena kuasa Allah tidak terbatas atas hidupku. Oleh sebab itu, tanamlah hal yang positif dalam pikiran Anda setiap hari. Setiap hari mulai biasakan diri Anda ketika bangun dan mulai berkata, terima kasih Tuhan karena saya beruntung. Terima kasih Tuhan karena hidupku penuh dengan berkat. Terima kasih Tuhan saya pasti mampu mengatasi masalah saya. Terima kasih Tuhan karena saya pasti punya masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan karena sumberku adalah Tuhan. Walaupun Tuhan memberikannya lewat perusahaan di mana saya bekerja, tapi Engkau adalah sumberku dan sumber itu tidak akan pernah berhenti. Setiap hari bangun tidur, ucapkan hal itu. Kenapa? Karena apa yang Anda tanam, itu akan bertumbuh. Tanah itu, pikiran Anda seperti tanah. Dia hanya akan merespon apa yang Anda taruh. Dia akan merespon apa yang Anda tanam. Hati yang baik ibarat sebuah kebun. Pikiran yang baik itu adalah akarnya. Perkataan yang baik itu adalah bunganya. Perbuatan yang baik itu adalah buahnya. Pikiran Anda yang akan mengatur hidup Anda. Pikiran Anda yang akan menyetir hidup Anda kemana Anda pergi. Dan saya mau beritahu, sekalipun setiap hari orang memberitahu Anda bahwa Anda akan diberkati Tuhan. Tapi kalau pikiran Anda berkata, tidak mungkin. Doa yang paling berkuasa pun tidak akan bisa mengubah pikiran Anda. Sekali lagi, walaupun setiap hari ada orang datang dan berkata, engkau adalah orang yang diberkati. Tapi kalau engkau selalu berkata, tidak mungkinlah. Saya memberitahu, doa yang paling berkuasa sekalipun tidak akan mengubah hidup Anda. Mengapa? Anda yang memutuskan bahwa Anda tidak mungkin diberkati Tuhan. Hari ini, apa keputusan Anda? Punya visi? Aturlah supaya visi itu jadi kenyataan. Itu orang beriman. Orang yang penuh dengan ketakutan, dia punya visi, dia cari alasan kenapa dia tidak bisa meraih visinya. Anda bisa memilih mau jadi orang yang dikuasai oleh ketakutan, atau dikuasai oleh firman Tuhan. Ayat terakhir, Amsal 18,
ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Sekali lagi, hidup dan mati tidak bergantung dari virus. Ada banyak orang mati bukan karena virus COVID, tapi waktu dia diisolasi, dia ketakutan, dia stres, dia merasa tidak bisa bikin apa-apa. Itu yang bikin dia meninggal. Dan ada banyak data yang menunjukkan hal itu. Tapi jadilah orang yang punya iman, karena jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amin. Mari nyanyikan sekali lagi pujian ini. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Jalan hidup orang benar semerangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Tutup mata saudara, saya ingin berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa belajar bahwa hidup atau mati itu merupakan sebuah pilihan kami. Kami mau belajar untuk mengucapkan, berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan. Bukan seperti yang musuh pikirkan tentang kami. Kami mau belajar untuk melihat situasi kami bukan dari cara pandang kami, tetapi dari cara pandang Allah melihat situasi tersebut. Situasi boleh buruk, tetapi kami tahu bahwa Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Keuangan kami boleh terganggu, mengalami begitu banyak turbulence, keadaan situasi yang serba tidak menentu. Tapi kami percaya Allah adalah Allah yang sanggup melakukan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Engkau sanggup melakukan apa yang tidak bisa kami lakukan. Engkau sanggup mengadakan apa yang tidak bisa kami kerjakan. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang mengendalikan segalanya. Mau berdoa buat semua anak Tuhan yang sedang menyaksikan program ini. Mereka yang sakit, janji Tuhan adalah kesembuhan. Mereka yang sedang menderita, janji Tuhan adalah kelepasan. Mereka yang sedang punya masalah dengan pekerjaan, ekonomi, bisnis, Tuhan adalah Allah gembala yang tidak pernah membuat anak-anaknya kekurangan. Dan janji Tuhan,
orang benar, anak cucunya tidak akan kekurangan. Karena Tuhan adalah gembala kami, dan karena Engkau adalah gembala kami, janji Tuhan, kami tidak akan kekurangan apapun. Hamba berdoa proteksi Tuhan, perlindungan Allah atas keluarga kami, atas kesehatan kami, atas rumah tangga kami, atas orang tua, keluarga, suami, istri, anak, ipar, menantu, mertua, siapapun dilindungi oleh Tuhan karena kami ada di sana. Hamba berdoa berkat Allah yang jauh melampaui semuanya akan turun karena janji Tuhan, kami akan jadi kepala dan bukan ekor, akan naik dan bukan turun, di atas dan bukan di bawah, diberkati saat keluar, diberkati saat masuk. Janji Allah, kami tidak akan meminjam, tetapi kami akan memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa. Situasi kami buruk, tapi kami percaya Allah sanggup memutar situasi buruk itu menjadi sebuah kebaikan. Kami mau belajar untuk selalu ingat akan apa yang sudah Tuhan kerjakan di hari-hari sebelumnya, agar kami bisa melihat hari-hari baik kami di masa yang akan datang. Hamba berdoa, terima berkat Allah sepanjang minggu ini. Engkau diberkati Tuhan, keluar masukmu diberkati Tuhan. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan yang membuatnya berhasil dan beruntung 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Hamba berdoa berkat Allah selalu menyertai engkau, dan tidak akan ada orang miskin di tengah-tengahmu, karena sumber kelimpahan itu ada di dalam setiap kita. Pikiranmu diarahkan kepada pikiran Kristus. Segala sesuatu yang kau kerjakan dibuat Tuhan jadi berhasil untuk jadi berkat buat banyak orang. Diberkatilah engkau, diberkati dimanapun engkau ada. Kota dan bangsa kami diberkati Tuhan. Virus-virus disingkirkan, diganti dengan kesembuhan, diganti dengan pemulihan, diganti dengan jalan keluar, diganti dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk mengatasi semua perkara. Terima berkat Allah di dalam nama Yesus. Semua orang percaya katakan amin. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila